استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة بنادى القبول وتمام كل سبل معمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا والجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الإمام حسن البصري والإمام جنيد البغدادي وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وإلى روح الإمام محمد بن عيسى الشافعي وإلى روح الإمام محمد الغزالي وأبو يزيد البسطامي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السمني المدني وخليفة الشيخ محمد رشاد بن عبد الكريم بن البنجري وشيخ عبد الصمد بن جمال الدين البنجري وشيخ محمد يشوع أنور بن اسماعيل البنجري وشيخ سلمان مولي وسلمان جليل وشيخ محمد شرواني عبد المغل شيخنا محمد زين بن عبد الغني وشيخ نجي عبد الشكر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد نووي بن عمر جوي بن تاني وصولهم وفرائهم وأهل سلسلتهم والأخذين عنه المنتسبين إليه من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة على من وعد سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 6 baris keempat dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah wahai penuntut ilmu yang memiliki keinginan yang tulus dan kemauan yang besar, jika engkau menuntut ilmu dengan maksud untuk menyaingi dan membanggakan diri serta mengungguli para pelajar lainnya untuk menarik perhatian orang lain, di samping untuk mengumpulkan kesenangan dunia, maka engkau berusaha merobohkan agama dan membinasakan diri engkau serta menukar akhirat engkau dengan kesenangan dunia, maka dagangan engkau itu akan bangkrut. Nah, jadi sini Imam Ghazali dan Imam An-Nawawi beliau mulai menjelaskan tentang niat kita belajar ilmu itu seperti apa yang baiknya. Nah, lalu kata Imam Ghazali, apabila engkau itu menuntut ilmu, tujuannya itu adalah untuk menyaingi ataupun membanggakan diri. Jadi kita menuntut ilmu ini niatannya supaya bersaing-saingan, supaya model ba'alim-aliman. Aku ngejar belajar ilmu ini supaya karena aku nang alimnya pada orang, supaya aku ini kena nang paling dihormati orang. Nah, ini berarti niat dia menuntut ilmu ini hendak bersaing-saingan, hendak menyaingi orang, ataupun hendak membanggakan diri. Nah, supaya bangga diri apabila aku jadi orang alim kena, apabila aku jadi orang nang berilmu agama. Nah, lalu kau membanggakan diri di hadapan orang. Nah, ini dua sudah yang salah nih lah. Pertama untuk bersaing-saingan, yang kedua hendak membanggakan diri serta mengungguli para pelajar lainnya, supaya kita ini belajarnya itu lebih unggul daripada orang, untuk menarik perhatian orang. Nah, jadi supaya orang lain ini, lawan kita ini lebih tertuju perhatiannya kepada kita aja.
Pokoknya apabila jadi orang alim ini kan aja kemana-mana dilihat orang terus, ya kan, disalami orang macam-macam. Jadi perhatian orang lain itu tertuju hanya kepada inya aja. Di samping untuk mengumpulkan kesenangan dunia. Nah ini yang keempat, tujuan dia menuntut ilmu adalah agar mengumpulkan atau menghimpunkan kesenangan dunia atau mengumpulkan harta kekayaan dunia. Apabila aku jadi orang alim ini kan aja apa, dunia menyasah. Nah, dunia kan datangan sorangan aja apabila jadi orang alim. Nah, orang belang ke rumah umpama nih minta tiopakan banyu misalkan amplok muliknya, ya. Kemudian ulang belang ke rumah batakon masalah agama, memberi duit lawan aku umpama nih kan. Nah ini berarti tujuannya menuntut ilmu ini hendak mengumpulkan kesenangan dunia atau harta dunia. Nah maka engkau berusaha merobohkan agama. Nah maka niat-niat nangka itu jadi sidin dalam menuntut ilmu itu hakikatnya adalah untuk merobohkan agama. Jadi bukan untuk menguatkan agama, tapi agama kita roboh, hancur karena gara-gara kita belajar ilmu agama itu niatnya salah. Nah ini yang disebutkan oleh Nabi itulah orang-orang yang ditakuti oleh Nabi, lebih ditakuti daripada Dajjal. Itu Nabi adalah ulama-ulama yang jahat. Karena mereka ulama yang jahat ini berpakaian seperti pakaian ulama, tapi hatinya itu kata Nabi lebih kejam daripada serigala. Jadi tujuannya itu supaya mengumpulkan jamaah banyak. Akhirnya jamaah tadi diperalatnya, disuruhnya mengumpulkan duit, disuruhnya mengumpulkan iuran macam-macam supaya kesenangan dunia, harta dunia tadi terkumpul kepadanya. Nah kalau Dajjal itu jar Nabi Muhammad ciri-cirinya itu jelas. Kenapa? Ciri-cirinya itu menyesatkan umat, menyuruh umat itu supaya beriman lawannya, supaya mengakui dirinya itu Tuhan. Nah ini kan jelas bahwasanya Dajjal itu sesat. Nah tapi ulama yang jahat ini berpakaian ulama, berpenampilan ulama, tapi tujuannya adalah untuk mengumpulkan daripada harta-harta dunia. Nah maka ujar Imam Ghazali, tujuan engkau menuntut ilmu itu adalah merobohkan akan agama dan kemudian akan membinasakan diri engkau. Jadi selain agama kita runtuh, nah kemudian pulang diri kita binasa, serta menukar akhirat engkau dengan kesenangan dunia. Jadi amal akhirat kita ini kita jual, kita hurupakan, yang kita ambil dunia. Akhirat kita jual, kemudian yang kita ambil hurupannya adalah dunia. Seharusnya orang belajar ilmu agama ini kan niatannya akhirat tadi supaya nyaman beramal ibadah dengan adanya ilmu. Kemudian kawa pulang menjaga maksiat karena ada ilmu. Tapi tujuannya belajar ilmu tadi hendak mengumpulkan dunia. Akhiratnya dijualnya tapi hurupannya adalah dunia. Maka dagangan engkau itu akan bangkrut jasidin lah. Dagangan ini bukan dagangan yang kayak kita jual di pasar itu ada. Artinya nang sebagai nang kita ambil dari dunia, tapi nang kita jual, kita julung ke orang lain adalah akhirat kita. Nah maka itu dagangan nang bangkrut tuh jasidin. Karena dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan pahala akhirat. Nah dunia ini adalah harta nang hina, sesuatu nang dihinakan oleh Allah. Tapi nang kita hurupakan adalah pahala akhirat. Nah sedangkan akhirat ini lebih berarti, lebih berharga daripada dunia. Dan perdagangan engkau itu pun pasti akan binasa. Akhirnya tunggal dikitan bangkrut, akhirnya habis jadinya modal gara-gara apa? Akhirat kita jual, kemudian yang kita ambil adalah harta dunia. Yakni ilmu engkau itu tidak membawa kebaikan sedikit pun. Jadi bukan malah membawa kebaikan, tapi malah membawa kebinasaan. Storeng kan? Kan storeng. Kendangung mana? Dan guru engkau ikut membantu engkau untuk melakukan maksiat.
dan guru engkau ikut membantu engkau melakukan maksiat dan akan ikut menanggung kerugiannya. Jadi guru kita yang melajari ini gara-gara kita salah niat menuntut ilmu, akhirnya guru pun tahu umpat-umpat juga rugi sih Den. Karena guru tadi ibaratkan menjuali pedang itu kepada perampok bahasanya nih. Nah, ilmu yang dijulungi guru tadi kita gunakan untuk memperalat manusia, untuk kita gunakan untuk mengumpulkan harta dunia. Nah, jadi guru pun termasuk orang yang membantu kita berbuat maksiat kepada Allah. Dan akan ikut menanggung kerugian. Jadi yang rugi itu bukan hanya kita aja yang belajar ilmu tadi lah, tapi seorang guru yang mengajar kita pun juga termasuk dapat kerugian. Nah, ibarat menjual pedang kepada perampok kejadian lah. Jadi guru yang melajari kita itu kayak ibarat akan orang menjuali pedang, tapi yang dijual ini perampok. Nah, perampoknya menggunakan untuk merampok orang lain pedang tadi. Nah, guru yang melajari ataupun orang yang menjuali pedang tadi pun itu tahu umpat juga maksiat dalam penjualan pedang tadi. Nah, jadi kita hati-hatilah belajar ilmu agama ini, walaupun pahalanya itu ganal banar orang untuk dihajar majelis ilmu nih. Nah, tapi karena bahayanya apabila salah berniat, nah maka ketika itu karena bahayanya agama kita runtuh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha." Artinya barang siapa membantu melakukan suatu perbuatan maksiat walaupun dengan sepotong kalimat, maka dia ikut terlibat di dalamnya. Jadi kita nih misalnya membawai orang berbuat maksiat atau menolongi orang untuk berbuat maksiat, sekalipun kita menolongnya hanya dengan separuh kalimat saja. Nah, maka kita menunjukkan dengan separuh kalimat tadi tahu umpat dosa dalam kemaksiatannya tadi. Misalnya kita menyuruh orang lain membunuh orang lain. Kita kadang menyuruh orang lain tersebut bunuh, ya kita kan membunuh itu kan jelas seluruhnya kalimat kita ucapkan. Tapi hanya kita mengucapkan bu itu aja. Bu, ya kita misalnya kan. Nah, bu, tapi yang mendengar ini paham bahwasanya kita ini menyuruh bunuh. Nah, akhirnya dibunuhnya orang itu dengan ucapan kita yang separuh bu tadi. Nah, maka kita yang mengucapkan kalimat yang separuh itu pun dapat maksiatnya, dapat dosanya. Nah, sama kayak guru tadi lah. Kalau guru tadi melajari orang melajari murid, sekalinya murid ini salah niat dalam menuntut ilmu. Akhirnya si murid tersebut menggunakan ilmu untuk mengumpulkan harta dunia, untuk mengumpulkan kemegahan, kebanggaan diri dengan ilmu tadi. Nah, akhirnya si guru yang melajari pun tak umpat-umpat juga maksiat dengan maksiat si murid tadi. Dalam sebuah hadis disebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawahira wal lu'lu'a wal zahaba. Artinya menuntut ilmu ini adalah wajib atas setiap muslim. Jadi orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, nah ini kita berataan diwajibkan menuntut ilmu agama. Nah, tapi ilmu yang diwajibkan ini adalah ilmu yang fardu ain, ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih, nah ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid itu ilmu untuk mengenali siapa orang yang kita sembah. Awal-awal kita beragama itu disuruh kita menyembah kepada Allah. Nah, ilmu untuk mengenali Allah itu adalah ilmu tauhid. Nah, apabila sudah pinandu kepada Allah, nah pinandu kepada siapa yang kita sembah, nah lalu kita yang kedua pulang belajar fikih. Nah, fikih ini adalah tuntunan tata cara kita beribadah kepada Allah. Sembahyang nang kayak apa sembahyang nang sah, kemudian berpuasa nang kayak apa puasa nang sah. Nah, itu adalah tuntunan tata cara kita beribadah lawan Tuhan. Tapi setelah kita itu pinandu lawan Tuhan, nah kemudian imbah beribadah tadi pulang agar pahala ibadah kita jangan hilang,
Nah, maka kita disuruh belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu kebersihan hati. Di saat kita beribadah tadi kayak apa caranya supaya jangan sombong, supaya jangan ujub, supaya jangan riya, jangan sum'ah, macam-macam. Nah, jadi ilmu nang tasawuf nang ketiga ini menjaga agar ibadah kita itu jangan hilang pahalanya. Nah, 3 macam itu nang kita itu wajib berataan menuntut ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhidnya kita sudah juga belajar ya kalau lah. Nah, kemudian pulang ilmu fikihnya parukunan semalam, ilmu fikih. Nah, kita baca yang berikutnya ini ilmu ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati. Dan meletakkan ilmu pada orang yang bukan ahlinya itu seperti orang yang mengalungkan permata, mutiara, dan emas kepada babi. Yakni orang yang meletakkan ilmu di luar tempatnya adalah zalim. Jadi guru nang malajari ilmu nih lah. Jadi hati-hati juga, jangan sembarang murid aja nang dilajari. Lihati bujur-bujur murid nang belajar ini nya bujur-bujur hendak belajar, hendak ikhlas karena Allah kah, atau belajarnya hendak cuma pamer-pamer ilmu aja kah? Nah, karena ujar Nabi, orang nang salah meletakkan ilmu itu kepada nang bukan ahlinya, itu nang kayak orang nang mengalung-alungkan permata, mutiara, emas kepada babi. Jadi babi itu biar dipakai apa aja, emas kah, permata kah, mutiara kah? Ada istilah bebungas babi itu, tapi babi juga hukumnya kalau. Nah, jadi seorang murid tadinya apabila diberikan ilmu oleh seorang guru, tapi niatnya itu kada bagus karena dunia aja. Nah, ini walaupun diberikan ilmu kayak apapun, tetap nangada niat kada bagus itu tetap menghancurkan lawan agama kena. Jadi guru nang memberikan ilmu ini tak umpat-umpat kena kesalahan dalam kemaksiatan si murid tadi. Jadi kita hati-hati juga kebanyakan bisi murid ini, kalau pilih di antara murid itu kena ada nang maksiat menggunakan ilmunya, maksiat kepada Allah atau salah menuntut ilmu. Nah, kasihan si gurunya kena nang tak umpat-umpat kemaksiatan si murid tadi. Karena guru ini seperti orang nang menolongi maksiat tadi, nang kayak orang bajual pedang kepada perampok. Nah, maka orang alim haruslah bersikap sebagai pemberi nasihat dalam semua urusan. Ia harus memperlakukan semua orang sesuai dengan keadaan, seperti dokter yang mengobati orang yang sakit sesuai dengan penyakitnya. Jadi guru ini pulang jangan hanya sebatas melajari ilmu tauhid, ilmu fikih aja, tapi juga disuruh melajari murid itu ilmu tasawuf, supaya karena muridnya jangan sampai salah dalam menuntut ilmu, niatnya salah. Jadi bukan hanya melajari syariat saja, tapi melajari ilmu nang di dalam pun disuruh melajari supaya ikhlas si murid tadi. Diriwayatkan dari Ma'ruf Al-Qarhi bahwa ketika Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang menghadiri akan jenazah Abu Yusuf tadi. Abu Yusuf ini sahabat daripada Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian ketika Abu Yusuf ini meninggal, nah ternyata di saat itu kada ada seorang pun yang mengurus jenazahnya, karena ia pernah ikut dalam urusan raja. Abu Yusuf ini gawiannya hari-hari itu sebagai orang nang menasihati raja, datang ke kantor pemerintahan nih lah, datang ke hadapan raja, menasihati raja. Gawiannya pokoknya sehari-hari itu bergaul dengan pemerintah. Ya, orang dari zaman dulu tuh bukan ahli sufi, ahli tasawuf itu paling kada katuju apabila berurusan lawan pemerintah. Namun wah ini ulamanya katuju baparak lawan pemerintah pulang ya kalau lah. Baparak lawan pemerintah supaya nyaman urusan nih. Kalau orang di zaman dulu tuh bukan ahli sufi di zaman dulu paling anti benar bergaul dengan bukan pemerintah. Nah, akhirnya Abu Yusuf tadi karena dia sehari-harinya itu bergaul dengan pemerintah, dengan raja, akhirnya ketika meninggal ada orang yang mengurusi jenazahnya. Nah, sebelum Abu Yusuf tadi dimakamkan, maka aku bermimpi bertemu dengannya, ujar Abu Hanifah nih lah. Waktu meninggal Abu Yusuf, kemudian sebelum dimakamkan tak mimpi Abu Hanifah lawan Abu Yusuf. Aku bertanya apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau. Ujar Abu Hanifah nih batakon lawan Abu Yusuf, ikam nih meninggal dunia, kada ada ngurus jenazah ikam.
Ikam meninggal ni apa perlakuan Allah lawan ikam, disiksa Tuhan kah, dapat kenikmatan kah napa? Nah, lalu Abu Yusuf menjawab, Tuhanku mengampuni diriku. Ujar Abu Yusuf, aku diampuni oleh Allah dosa-dosaku. Nah, kemudian Abu Hanifah, aku bertanya, apa yang menyebabkan engkau diampuni? Nah, kemudian Abu Yusuf menjawab, karena nasihatku kepada para penuntut ilmu. Nah, ini karena alasannya, sebabnya kata Abu Yusuf, aku pernah memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Nah, jadi pernah jadi seorang guru, inilah guru yang melajari kepada para penuntut ilmu agama itu yang menyelamatkan Abu Yusuf daripada siksaan Tuhan. Kemudian aku terbangun, ujar Abu Hanifah, daripada tidur dan aku menghadirilah akan jenazahnya. Akhirnya Abu Hanifah langsung mengurus jenazah Abu Yusuf dari kawan Sidin. Nah, padahal ketika itu orang-orang di kampung itu ada seorang pun yang mengurus jenazah Sidin, karena di zaman dahulu itu orang anti banar lawan orang yang bergaul lawan pemerintah. Padahal Sidin ini bukan pemerintah lah, kayak Abu Yusuf ini bukan pemerintah, tapi beliau hanya katuju bergaul lawan buhan raja-raja. Nah, akhirnya apa? Orang dijauhi oleh orang ketika itu. Nah, jika niat dan tujuan engkau dalam menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan hidayah daripada Allah atau untuk menghilangkan kebodohan diri engkau dan dari diri seluruh orang yang bodoh, atau menghidupkan dan mengekalkan agama Islam, serta untuk mencapai negeri akhirat dan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di samping mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan, bukan hanya sekadar meriwayatkan dan mengutip daripada ulama, maka bergembiralah Yazidin. Nah, ini tujuan yang kebalikannya pulanglah. Kalau yang pertama tadi tujuan yang kada baik, nah kalau ini pulang tujuan kita menuntut ilmu yang baik itu yang kayak apa? Yang pertama Yazidin ikam ini menuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Nah, agar kita dengan ilmu ini nyaman, akhirnya beribadah lawan Tuhan yang kayak apa? Sembahyang nang sah, nang kayak apa? Puasa nang sah, supaya mendapatkan hidayah daripada Allah. Atau untuk menghilangkan kebodohan diri engkau. Nah, niat yang kedua pulang kita belajar ilmu ini supaya jangan jadi orang yang bodoh. Nah, supaya jangan jadi orang yang bunga, jadi orang alim lah. Dan dari diri seluruh orang yang bodoh. Jadi bukan hanya menghilangkan kebodohan diri kita, tapi supaya orang-orang lain pun ikut hilang kebodohan dengan ilmu kita. Nah, tiga sudah ilmu niatnya lah. Atau menghidupkan dan mengekalkan agama Islam. Nah, agar dengan ilmu yang kita miliki ini agar akhirnya apa? Islam menjadi hidup dan kemudian agama Islam pun menjadi kekal. Kemudian yang keempat adalah serta untuk mencapai negeri akhirat, agar kita mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat, dan untuk memperoleh keridhaan daripada Allah, dan di samping itu pula kita mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jadi kita menuntut ilmu ini supaya apa? Supaya mensyukuri daripada nikmat diberikan Tuhan akal, dan kemudian diberikan Allah nikmat kesehatan badan. Jadi awak sehat, kemudian akal masih normal aja. Nah, kita syukuri nikmat akal dan badan tersebut untuk menuntut ilmu agama. Bukan hanya sekedar meriwayatkan dan mengutip daripada ulama. Jadi bukan hanya sekedar belajar gitu aja, tapi untuk mensyukuri nikmat akal dan sehat badan tadi. Nah, maka bergembiralah ujar Sidin. Nah, ini keberuntungan orang yang niat yang baik inilah, maka bergembiralah karena para malaikat akan ridha dengan apa yang engkau tuntut. Nah, para malaikat itu himung benarnya lawan orang-orang yang menuntut ilmu agama nah ikhlas karena Allah. Dan mereka akan membentangkan sayap-sayapnya sebagai hamparan bagi para penuntut ilmu. Nah, ini kita mulai rumah tadi, turun mulai rumah inilah ke majelis ini, itu para malaikat itu karena inya mari menghormati para penuntut ilmu, dihamparakannya sayap-sayapnya. Jadi kita mulai rumah tadi berjalan itu berjalan di atas sayap para malaikat. Nah, cuma kita jangan kada melihat lah malaikat itu dikatakan punya sayapnya. Dalam hadis itu dikatakan Nabi Muhammad menceritakan bahwasanya Jibril itu punya sayap sebanyak 70.000, asal ada salah khilaf telah 70.000 sayapnya. Nah,
Nah, itu sayap-sayap itulah yang dibentangkan oleh para malaikat untuk kita berjalan sebagai penuntut ilmu agama. Kalau bukan pejabat kan dibentangkan tuh biasanya karpet habang lah, karpet merah nih. Nah, mau kita nang belajar ilmu agama ini sayap malaikat nang kita injak. Hati-hati juga jangan bahantak-hantak kalau pina patah kena lo sayapnya. Nah, kita berjalan di atas sayap malaikat. Kemudian ikan-ikan di laut, halaman 8 lagi lah. Ikan-ikan di laut pun akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berjalan menuju orang yang alim atau guru untuk belajar ilmu. Nah, kemudian ulang iwak-iwak di banyu itu sabarataan memintakan ampun gasan kita belajar ilmu agama. Jadi apabila lalu di sungai di banyu lah, itu karena semua iwak-iwak di banyu itu mendoakan keampunan. Ya Allah, si Fulan bin si Fulan ini belajar ilmu agama, ampuni dosa-dosanya. Nah, maka ngaran iwak ini kan makhluk Tuhan yang kada berdosa. Apabila nya berdoa kepada Allah pasti dikabulkan Tuhan. Apalagi yang dilewati ini misalnya banyak iwak na halus-halus baranakan kah misalnya kalau saluang kan makin banyak yang mendoakan kita. Hal itu disebabkan kebaikan dunia tergantung kepada orang yang alim dengan penyampaiannya terhadap hukum-hukum syariat. Nah, di antaranya diharamkannya menyiksa binatang sebagaimana disebutkan oleh Al-Azizi. Nah, ini kenapa orang iwak itu mendoakan kepada penuntut ilmu karena ini bahasa kita berterima kasih karena di antara syariat kita agama Islam ini dilarang menyiksa binatang. Akhirnya binatang, ikan-ikan di laut, kemudian burung-burung di udara itu dikatakan memintakan keampunan bagi para penuntut ilmu agama. Dan bahkan dikatakan dalam riwayat lain itu apabila orang lalu melewati kuburan muslimin itu selama 40 hari itu dilepaskan Tuhan siksa kubur. Kita ini lalu misalnya menuntut ilmu agama mulai rumah melewati kuburan muslimin. Nah, kuburan muslimin yang kita lewati itu dapat syafaat berkat dilalui oleh penuntut ilmu. Berapa 40 hari 40 malam lepas siksa kubur. Itu dalam kubur aja, apalagi kita belajar ilmu agama sedangkan kita lalu aja kan dapat memberikan syafaat kepada orang dalam kubur. Nah, makanya kubur itu jangan jauh-jauh pada pinggir jalan ya kalau lah. Namun kejauhan karena kada lalui orang ya kalau di mana hutan kubur. Akhirnya kada ada orang lalu di situ. Namun kerancakan lalu orang belajar ilmu agama kuburan di pinggir jalan. Nah, ini kerancak dilalui orang-orang belajar ilmu agama 40 hari 40 malam dapat syafaat lepas siksa kubur. Apalagi nang belajar ilmu agamanya makinnya ini lepas siksa kubur lah. Nah, tanda daripada tujuan itu adalah apabila engkau lebih menyukai pembahasan ilmu secara pribadi daripada dengan orang banyak. Dan apabila engkau tidak membeda-bedakan antara tersingkap kebenaran melalui lisan engkau atau lisan orang lain. Nah, ini ciri-ciri orang nak ikhlas belajar ilmu agama itu di sini kada katuju berdebat lawan orang. Amun sedikit misalnya bisa ilmu agama hendak berdebat lawan orang, hendak mengungkai dalil ampun sorangan atau jakanya berdebat itu hendak kita sorangan nang manang, jangan orang nang manang, harus kita nang manang. Ini bahwasanya ciri-ciri orang nang kada ikhlas dalam belajar ilmu agama. Jadi orang nang berilmu agama itu kada banyak protes bahasa kita nih lah. Man qalla ilmuhu, ujar ulama man qalla ilmuhu kasurati raduhu. Siapa yang ilmunya sedikit maka banyak maetiratnya. Jadi apabila orang bisa sedikit ilmu itu sedikit-sedikit menyalahkan lawan orang misalnya menggawi ini ilmu agama dibahasnya kada boleh, ini haram. Itu ciri-ciri orang itu bisa ilmu sedikit. Tapi kalau orang ilmunya banyak kada mau menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dalil-dalil itu banyak di kitab anu. Kita misalnya menyuruh sabi kitab-kitab Fathul Qarib nang disurung misalnya inilah kitab parukunan nang kita surung. Orang jangankan kitab 10 biji kitab yang selamari ampun kitab fikihnya. Jadi bukan hanya sebutin kitab aja nang disurung orang lain. Nah, jadi kita jangan sampai mendebat orang lain ataupun menyalahkan gawian orang. Itu ciri-ciri orang nang kada berilmu itu adalah rancak mendebat orang lain. Ini sebuah hikayat yang berharga. Nah, suatu ketika Al-Allamah
Man'us al-Maghribi menghadapi kerumitan dalam pelajarannya. Nah, sedangkan majelisnya telah dihadiri oleh imam-imam daripada mazhab yang empat. Ia menyungguh perkataan Imam Syafi'i, ia menyanggah atau menyanggah ini bahasa kita nih, mendebat perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan apabila syarat masuk dalam syarat maka tidaklah menimbulkan akan hukum kecuali dengan mendahulukan yang diakhirkan. Misalnya jika engkau berkata kepada istri engkau, wahai istriku, jika engkau masuk rumah maka engkau tertalak, menurutnya tidaklah jatuh talak kecuali apabila ia masuk. Nah, ini fatwa daripada siapa? Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i apabila orang ini berpandir model masalah hukum talak nih lah, teman, talak ini talak bersyarat bahasa kita. Berpandir lawan bini, ikam bini kan apabila ikam masuk rumah, ikam gugur talak ikam nih misalnya nih. Nah, maka karena otomatis apabila bini masuk ke dalam rumah, maka jatuh talaknya. Nah, adapun menurut siapa tadi? Menurut Al-Alamah Man'us itu tidak jatuh talaknya sidin kecuali masuk dalam rumah. Nah, maka Syekh itu berkata, kami tidak melihat adanya dalil bagi perkataan itu dalam bahasa Arab. Nah, Hamdan yang ketika itu masih anak-anak berkata, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah benar. Jadi perkataan Imam Syafi'i itu ujar apa? Ujar Hamdan tadi mengatakan bujur, artinya orang yang mengatakan kepada bininya apabila ikam masuk rumah maka gugur talak ikam. Nah, maka itu perkataan yang bujur, ujar Hamdan. Orang-orang di sekitarnya melarangnya untuk berbicara karena ia masih anak-anak. Namun Syekh berkata, biarkanlah dia karena dia tidak ada permusuhan kami dengan kebenaran, meskipun dia berasal daripada anak kecil. Nah, ini termasuk di antara keikhlasan Imam Syafi'i itu, beliau siapapun yang mendebat sidin kekanakan enggak. Apabila yang mendebat ini bujur orangnya, nah maka itu pendapat itu diterima oleh Imam Syafi'i. Kita ini kadang-kadang merasa lebih tuha pada orang lah, akhirnya dibahas orang, ada mau mengambil pendapat orang lain karena merasa yang mendebatnya kekanakan. Nah, itu ciri bahwasanya kita ini orang yang kada ikhlas dalam berilmu agama. Nah, termasuk kekhususan kami adalah menerima kebenaran walaupun ia berasal daripada anak kecil, dan anak kecil itu boleh menyanggah atau melawan orang yang dewasa dalam hal kebenaran. Lain halnya dengan umat-umat terdahulu, apabila ada orang yang terpandang bersalah atau melakukan kesalahan, maka tidak ada seorang pun yang berani menyanggahnya, sehingga kesalahannya itu berlaku sebagai syariat yang diamalkan di dunia. Nah, kemudian Syekh menoleh kepada Hamdan dan berkata, katakanlah apa yang ada pada engkau. Maka anak itu atau Hamdan itu menjawab, apa pendapat engkau tentang perkataan penyair dalam Bahar Basit ini? Mereka minta tolong kepada kami jika mereka takut. Niscaya mereka mendapatkan dari kami tempat-tempat kemuliaan yang dihiasi oleh kemuliaan. Nah, permintaan tolong itu dibutuhkan setelah timbul rasa takut dan tidak sebelumnya, dan apapun yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah benar. Hal ini dibuktikan dalam bahasa Arab. Maka Syekh tersebut pun tersenyum dan senang dengan jawaban itu, dan ia berkata, engkau benar wahai anakku, dan kemudian Syekh mendoakannya. Kemudian Syekh berkata, sebenarnya aku tidak pantas menyanggah, hanya saja aku mengira bahwa Imam Syafi'i yanglah menggerakkan akan lisanku untuk berkata. Nah, jadi orang-orang Bahari itu kadang-kadang istilahnya berdebat dalam masalah ilmu lah. Apabila mereka itu melakukan sebuah kesalahan, ada yang menegur, menerima dengan sanggahan orang lain tadi, kada pernah mendebat, walaupun yang mendebat ini istilahnya kekanakan orang anum daripada inya. Dan di zaman dulu itu pun orang belajar ilmu agama itu kada berpilih gurunya, baik itu nang guru ni nang anum pada kita kah umpamanya lah, atau bahkan babinian sekalipun di zaman dulu banyak orang yang mengambil berkah belajar kepada babinian. Di antaranya pada Tuan Guru Munawar itulah nang berubah di muka rumah Guru Munawar nih.
Datuk Kaspol itu hari pernah ada di Martapura seorang muhaddisin, seorang perempuan ahli hadis babinian. Nah, ketika sampai ke Martapura itu beliau mengambil berkah daripada ilmu babinian tadi. Padahal Datuk Kaspol ini sudah alimnya luar biasa, seorang alim yang luar biasa, tapi beliau duduk di majelis babinian nang alim ahli hadis tadi. Jadi orang dulu kada ada istilah nang merasa lebih tuha, merasa lebih apa berilmu, apabila nang menyampaikan ini bujur, nah maka diterima daripada ilmunya tadi. Dan kita ini pun wah ini kadang-kadang apabila ada ulama-ulama nang dari mana misalnya, kadang-kadang kita lebih menghormati orang nang di luar daripada orang nang ulama di banua kita. Nah, padahal itu jadi ulama mengatakan itu krisis moral yang sudah kita itu melanggar peraturan. Kita beradab lawan ulama itu memang disuruh berataan beradab kepada guru siapapun, kepada ulama siapapun. Nah, cuman yang lebih kita pentingkan beradab ini lawan ulama yang di banua kita. Kenapa? Karena ulama yang di banua ini kan menyampaikan ilmu di wadah kita, belajar ilmu di wadah kita, mendoakan kita, bahkan mungkin menyandangkan bala di wadah kita nih. Kadang-kadang ulama-ulama di wadah kita ini kadang-kadang kada tapi dihormati. Apabila datang orang yang dari luar, luar biasa menghormatinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita ini lebih menghormati orang nang di luar daerah kita. Nah, sama nang kayak Bon Habib nih kadang-kadang nang datang nang jauh mulai mana, luar biasa kita menyasah-nyasah bersalaman hakon nang bahangku-hangkup kepala bahasa kita nih. Masak-sakan bersalaman macam-macam, tapi apabila Mbah Habib nang di banua kita kadang-kadang biasa-biasa aja. Nah, ini kesalahan daripada kita nih kadang-kadang menghormati itu lebih menghormati orang nang di luar daripada orang nang di banua kita. Padahal di wilayah kita ini sidang menyenangkan bala kita nih, yang melajari kita, yang mendoakan kita nih kan yang di wilayah kita, bukan yang di luar sana. Kadang-kadang hendak bersalaman lawan si ulama hanya datang ini kan kadang-kadang hakon bakajak-kajal, hakon bahangku-hangkup lawan orang. Kalau menyenggol-nyenggol orang itu berdosa hukumnya. Sedangkan bersalaman lawan tuan guru itu kan hukumnya boleh-boleh aja. Artinya hendak bersalaman silakan, hendak ada bersalaman kada apa-apa. Melihat wajah ulama mulai jauh itu sudah berpahala, sudah dapat berkahnya. Namun bersalaman pacakan mengarasi nang bahasa kita nah hukumnya sunnah boleh-boleh aja mengarasi itu, tapi kita melanggar sesuatu yang dilarang Allah. Menyenggol orang, menyakiti orang, menyikut orang macam-macam itu haram hukumnya. Akhirnya hendak dapat berkah bersalaman tadi hilang pahalanya gara-gara apa? Besenggol-senggol lawan orang. Dari ingat ulun di Martapura itu pernah datang seorang Habib dulu, Habib dari Hadramaut datang nih ke Masjid Al-Karomah. Nah, waktu itu buhan guru-guru Martapura tak kumpul beratan termasuk guru syukur. Guru syukur itu waktu itu masih hidup sih Din. Nah, ketika Habib tadi datang masuk ke Masjid Al-Karomah tadi bekajak-kajalan bersalaman, bekajak-kajal akhirnya guru syukur tersenggol-senggol, guru syukur, guru Darussalam tersenggol macam-macam. Akhirnya ketika itu di Martapura itu jarang mengundang nanggana-gana itu masuk ke Masjid Al-Karomah. Kenapa? Kadang-kadang pondokan ini lebih buat santri ini lebih mementingkan ulama nang dari luar daripada guru nang di Martapura. Paguruan seorang kadang-kadang tersenggol macam-macam bakajak-kajal nih. Ya menghormati guru itu, menghormati ulama itu sama aja bang berataannya. Kalau nang dari luar, nang di banua sama aja. Cuman kadang-kadang adab kita itu kadang-kadang kada terperhatikan masalah adab lawan ulama kita nang di parak kita nih. Padahal di wilayah kita hari-hari melajari kita, kalau kadang-kadang biasa-biasa aja kita, tapi apabila sudah ada yang datang, hanya sekali datang kepada kita nih, menghormatinya luar biasa. Nah, di zaman dulu Imam Syafi'i beliau menghormati kepada seluruh ulama manapun, termasuk yang menyanggah beliau itu sekalipun anak kecil, itu diterima oleh beliau. Betapa indahnya perkataan penyair dalam Bahar Tawil, banyak anak kecil yang mendapatkan perhatian daripada Allah sehingga orang-orang tua memerlukan kepadanya. Di samping menuntut ilmu, maka engkau pun harus beribadah. Jadi kita ini belajar ilmu ini jangan hanya belajar aja, tapi dengan diamalkanlah dengan beribadah kepada Allah. Atau ilmu engkau sia-siakan. Nah, ini jangan nyizidin lah. Sesungguhnya ilmu itu ibarat sebuah pohon dan ibadat itu ibarat sebagian daripada buahnya. Nah, maka al ilmu bila amalin ujar ulama kasyajari bila samarin.
Ilmu tanpa diamalkan itu nang kayak pohon kada berbuah. Nah, pohon itu mun kada berbuah pacangan ditabang orang kan akhirnya kalah. Tapi mun bisi pohon di muka rumah berbuah terus sayangi orang benar ya kalah lah. Tapi mun kada sing berbuah-buah aja, jurang nih banyak bagi muka rumah benar tabang orang. Maka hal pertama yang harus engkau jalani adalah mengenal Tuhan. Ya, belajar ilmu tauhid tadilah belajar ilmu ketuhanan. Kemudian menyembahnya. Nah, menyembahnya ini dengan ilmu fikih. Bagaimana engkau bisa menyembah Tuhan jika engkau tidak mengenal nama serta sifat-sifat zatnya? Apa yang wajib baginya dan apa yang mustahil dalam sifatnya? Nah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah lah ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah ada 20. Yang harus bagi Allah ada 1. Itu sekurang-kurangnya. Mungkin engkau meyakini sesuatu pada zatnya dan sifat-sifatnya yang bertentangan dengan kebenaran, nah maka ibadah engkau akan menjadi sia-sia. Namun kita di sini kada belajar ilmu tauhid, akhirnya apa? Nang harusnya wajib bagi Allah kada kita imani, nang harusnya nang mustahil bagi Allah kita anggap itu wajib bagi Allah. Nah, akhirnya ibadah kita sia-sia. Hal ini dilakukan dengan mengetahui bahwa engkau mempunyai Tuhan yang Maha mengetahui dan berkuasa, berkehendak, hidup, berbicara, mendengar, melihat sudah ada sebelum adanya makhluk. Nah, maka tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki sifat-sifat sempurna dan bersih daripada kekurangan dan kehilangan dan tanda-tanda kebaharuan. Nah, jadi mustahil Allah Ta'ala itu memiliki sifat kekurangan dan sifat baharu. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusannya yang benar dalam semua hukum yang dibawanya dan membawa berita yang benar tentang kejadian-kejadian nanti di akhirat seperti perhimpunan manusia dan kemudian kebangkitan, siksa kubur, pertanyaan mungkar dan nangkir, timbangan amal, sirat atau jembatan, nah surga dan neraka, telaga, syafaat dan yang lainnya. Nah, jadi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad tentang apa? Kabar-kabar akhirat itu wajib kita imani, wajib kita percayai. Nah, ini yang pertama ini pembahasan sidin masalah niat kita belajar ilmu agama lah, niatnya untuk apa? Untuk ikhlas karena Allah, jangan semata-mata kita belajar hendak mengumpulkan harta dunia ataupun tadi hendak bersaing-saingan atau untuk apa? Mendebat orang lain atau agar orang-orang lain itu tertuju perhatiannya kepada kita. Nah, itu jangan. Nah, di sini ada ulun mengutip perkataan Guru Bakhit dalam kitab sidin itulah niat-niat orang belajar ilmu agama nih. Nah, yang pertama ujar sidin, niat orang belajar ke majelis ilmu itu adalah pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu yang paling tinggi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Arti hidayah ini apa? Supaya ilmu tersebut kau mengamalkan. Kemudian yang ketiga untuk menjunjung perintah Allah dan Rasulullah. Jadi Allah menyuruh belajar ilmu, Rasulullah menyuruh belajar ilmu, kita gawi perintah sidin. Yang keempat adalah untuk mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah. Karena orang yang duduk di majelis ilmu ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan turun rahmat. Dan yang kelima adalah untuk menyenangkan para malaikat. Jadi malaikat itu apabila kita hadir ke majelis tadi himungnya luar biasa, sampai-sampai menghormati dengan menghamparkan sayap-sayap mereka. Dan yang keenam adalah untuk mensyukuri nikmat akal sehat dan nikmat waktu yang lapang, waktu kosong. Yang ketujuh untuk mendengarkan kalam Allah, kalam Rasulullah, para aulia dan para ulama. Dan yang kedelapan niatnya adalah untuk menyenangkan hati kedua orang tua. Nah, kita menghimungi hati kuitan ini termasuk perintah Allah. Jadi belajar ilmu agama ini supaya kuitan himung. Nah, baik kuitan yang masih hidup atau kuitan yang dalam kubur sih himung luar biasa.
kita hadirkan majelis ini, pahalanya mengalir ke dalam kubur kuitan kita. Kemudian yang kesembilan adalah untuk menghidupkan syariat dan sunnah Rasulullah. Jadi Nabi itu menyuruh agar kita belajar ilmu agama lah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kemudian yang ke-10 untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita, dan yang ke-11 untuk berkumpul dengan ulama dan salihin, dan yang ke-12 adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, ini 12 macam niat ini yang wajib kita tanamkan dalam hati kita agar kita diberikan Allah keikhlasan dalam menuntut ilmu agama. Mungkin kena ulun cetakan mungkin diperintakan kalah. Nah, mungkin diandak di kitab supaya ingat kita belajar ilmu agama ini niat kita napa. Atau mungkawa mulai rumah tuh dibaca dulu dalam hati kita nih, aku belajar ilmu agama ini hendak Allah ridha lawan aku, melaksanakan sunnah Rasulullah, menghilangkan kebodohan, menyenangkan hati malaikat, menyenangkan kuitan, macam-macam. Lah semakin banyak niat kita, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Sampai situ dulu lah. Nah, jadi kitab nang pesanan pian tadi masih belum sampai lagi, masih di jalan orangnya. Nah, jadi insyaallah kena maghrib kena kitabnya sudah ada insyaallah. Jadi kena ambil aja kitabnya lah. Jadi malam ini kita menakib bulanan insyaallah disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Kaf. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa bi jami' ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.